Shalom, selamat pagi semua. Pagi ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan namanya, karena Dia baik dan selalu baik di dalam hidup kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua Engkau
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Kau masih baik pagi ini Tuhan, karena Kau telah memberikan nafas untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terus sertai kami di setiap langkah kami Tuhan, di setiap hari-hari kami Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, ajari kami untuk mengerti Tuhan apa yang menjadi mau-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan juga firman Tuhan kiranya dapat berbuah manis di dalam hidup kami Tuhan. Kau sertai pembicara kami saat pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan, supaya nama-Mu saja yang dapat dipermuliakan. Kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam serial Doa Pagi. Pada kesempatan hari ini, saya ingin percaya kabar Bapak Ibu senantiasa baik dan sehat. Mari bersama-sama langsung saja kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal ke-28 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bulan lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Beliau memberikan amanat agung bagi setiap kita, yaitu apa? Yaitu menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini yang ingin saya sharingkan adalah mari bersama-sama kita kembali kepada panggilan awal kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa? Yaitu memberitakan Injil kepada banyak orang. Memberitakan Injil kepada setiap orang yang bersama-sama dengan kita. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil adalah memberitakan kebahagiaan, memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang. Karena melalui hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja, kita akan diselamatkan, kita akan mendapatkan hidup kekal daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum memberitakan Injil, Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus atas setiap orang-orang percaya. Dimulai dari murid-muridnya pada saat itu di Sotoh rumah ada 12 murid yang bersama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka mulai memiliki tanda-tanda, yaitu diantaranya adalah berbahasa lidah, berbahasa roh, dan bahkan sampai orang-orang pada saat itu mengira bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu gila karena ditinggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah salah satu ciri, itu adalah salah satu tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa saudara penting sebelum kita menginjil, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Karena melalui Roh Kudus itu kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengerjakan hal-hal yang supranatural. Kuasa untuk mengerjakan sesuatu hal-hal yang luar biasa. Yang itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia secara lumrah, manusia secara lazim. Tetapi itu semua kekuatan yang datangnya daripada Tuhan.
Roh Kudus, seringkali kita berpikirnya, oh Roh Kudus itu yang besar-besar menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hikmat, kita bisa berkata-kata dengan baik, kita bisa menarik perhatian orang. Itu juga adalah kuasa Roh Kudus yang diberikan atas setiap kita. Maka dalam rangka menginjil, kita harus penuh dulu dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dulu dengan kuasa daripada Tuhan, daripada tempat yang maha tinggi. Sehingga kita memiliki kekuatan, kita memiliki power untuk kita memberitakan Injil. Salah satu kuasa itu adalah kita memiliki keberanian yang luar biasa. Keberanian ini timbul dari hati kita karena Roh Kudus. Ada dorongan yang luar biasa sehingga kita bisa memberitakan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin banyak orang yang berkata, saya takut menginjil, saya takut memberitakan firman Tuhan, saya takut untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mulai dari sikap kita di dalam pergaulan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini berbicara mengenai teritorial yang harus kita laksanakan pelayanan kita. Yerusalem berbicara mengenai keluarga dekat kita. Yudea berbicara mengenai orang-orang di sekeliling kita, Yudea dan Samaria itu ya. Dan sampai ke ujung bumi dan sampai yang tidak terbatas, kita bisa untuk memberitakan Injil, menyelamatkan orang-orang melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan, pemberitaan Injil itu. Dengan satu cara, yaitu apa? Penuh dengan Roh Kudus. Gereja kita sangat mengedepankan terkait dengan pengurapan Roh Kudus. Bapak Gembala seringkali berdoa, Bapak Gembala seringkali berusaha mengempartasikan kuasa Roh Kudus atas setiap kita, jemaat-jemaat Tuhan di gereja GKI Pondok Daud. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita buka diri kita, sehingga kita boleh menerima kuasa itu, menerima Roh Kudus penuh di dalam kehidupan kita. 10 hari pencurahan Roh Kudus yang akan kita kerjakan juga. Ayo bersama-sama berbondong-bondong, terus datang saudara, terus datang, terus haus kepada Tuhan, terus miliki jiwa yang rindu kepada Tuhan, sehingga engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya ingin percaya ketika kita memiliki Roh Kudus, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan memiliki keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran kepada siapapun juga. Mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita untuk kita membuka hati, menerima kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Oh Tuhan, kami rindu untuk menjadi pemberita Injil. Kami rindu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, bahkan Tuhan pakai kami dengan luar biasa dimanapun kami berada. Kiranya kuasa Roh Kudus itu ada atas setiap hidup kami, sehingga kami boleh menjangkau jiwa-jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa kiranya visi gereja 2000 jiwa juga digenapi Tuhan segera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat yang setia mendengarkan doa pagi secara online ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Segala aspek kehidupannya Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.